Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolongan-Mu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin padamu, semakin mencintai-Mu, semakin merindukan-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalan-Mu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjuk-Mu. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, tuntun selalu diri kami ini, jadikan kami orang yang bertakwa, jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak Engkau sukai, dan jadikan hati kami ini hati yang kaya sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang Engkau cintai, yang sangat mencintai-Mu ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat.
maka fa'aksiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa, tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah ya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu. Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ini keren sekali hadirin. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Jelas hadirin? Mau ngapain juga kebanyakan ingat selain Allah? Yang diingat juga belum tentu ingat sama kita. Bu, ibu, bukan tidak boleh ingat suami, tapi nggak usah kelamaan ingat suami. Halo, ibu, dari mana aja ini tamu? Dari, oh ya, terima kasih, selamat datang. Nggak usah kebanyakan ingat suami ya bu. Tahu kenapa bu? Karena bikin stres. Serius hadirin. Kalau orang ingat selain Allah, sesuatu selain Allah kebanyakan, jadi tenang atau jadi tidak tenang? Tidak tenang. Coba bapak, ini Prabu Muli juga ya, kebanyakan ingat istri pak, jatuhnya tenang atau risau? Jujur ya pak, jauh-jauh risau. Bukan karena istrinya menjengkelkan. Kalau bapak kebanyakan ingat istri lalu tidak ingat Allah, Allah tidak suka. Diturunkanlah. Kalau jadi cemas, risau, stres, itu adalah alarm dari Allah ada yang salah. Boleh ingat keluarga, boleh, tapi jangan dominan. Ingat sebentar, langsung ingat kepada Allah.
Maaf ya, ini sudah berulang kali karena ada tamu dari Prabu Muli saja. Bu, yang menciptakan ibu siapa? Yang benar, suami atau Allah? Yang menghidupkan ibu siapa? Yang ngasih rezeki selama ini siapa? Yang memberikan hidayah Islam siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang nutupin dosa emak-emak ini siapa? Yang ngasih husnul khotimah siapa? Yang bisa mencegah ibu dari bala dan musibah siapa? Yang punya sorga siapa? Kok nggak nyebut nama suami sekalipun juga? Kan? Terus mau ngapain kelamaan inget? Kan? Stres loh bu inget suami itu. Karena apa ibu kalau kebanyakan ingat suami jadi stres? Karena Allah tidak suka. Jadi lihat suami langsung ingat. Bagaimana caranya lihat suami ingat Allah? Ketika lihat suami, pertama harus yakin. Mata ke suami, hati ke suami ciptaan Allah. Kok gini Allah menciptakan? Nggak boleh begitu ya. Kok nggak seperti artis Korea? Udah itu rezekinya bu ya. Ibu kalau punya suami kegantengan stres loh bu. Pasarannya tinggi. Mata lihat suami, ini ciptaan Allah. Suami milik Allah. Suami dalam genggaman Allah. Yang ngebulak-balik hati suami adalah Allah. Begitu sama bapak juga lihat istri. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan yang ini? Nggak boleh hadirin. Mata ke anak, hati ke Allah. Sama ke siapa-siapa juga. Kita jualan, pembeli itu bukan pemberi rezeki. Pembeli itu apa? Jalan. Tidak setiap yang datang ke kita bawa rezeki kita. Jadi mata ke pembeli, hati ingat Allah. Sama ke anak, ke siapapun. Termasuk lihat sekarang ada kejadian, ada siapa? Donald, ada entrum, ada ini, ya itu ciptaan Allah semuanya. Itu ya. Jadi mintalah agar selalu ingat ke Allah. Nah yang kedua, minta syukur. Ini yang kita bahas ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi zikir juga. Misal nih dapat air ini, mata ke air, hati ya Allah engkau yang menyediakan air ini. Mata airnya di mana, siapa yang nimbaknya, siapa yang membelinya. Ini anget loh Pak air. Siapa yang ngangetin demi Allah sampai ke sini. Nah itu zikrullah namanya. Jadi syukur juga. Syukur itu apa sih? Satu, hati yakin bahwa pemberi nikmat, pemilik nikmat dan pembagi nikmat itu adalah Allah. An-Nahl 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Udah mas? Ya udah nggak apa-apa, dipotret maksudnya Pak. Itu istri orang loh, masih harus minta izin suaminya. Lanjut. Lalu
Kalau hidup kita bersyukur, kenapa kita harus syukur? Karena dengar ini ya, nikmat yang ada ini tidak akan ternikmati kecuali dengan syukur. Jadi fungsi syukur yang utama tuh yang ada bisa ternikmati, itu yang pertama. Karena banyak yang punya banyak nikmat tapi tidak bisa ternikmati. Jadi kita ini bukan kekurangan karunia, tapi kurang kurang syukur. Manfaat syukur itu yang ada bisa ternikmati dan jadi kebaikan. Lalu dengan syukur yang belum ada akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita ini aslinya ya tidak pernah kekurangan karunia. Tidak pernah kekurangan karunia. Kita ini seperti orang yang dicelupkan dalam samudra karunia yang sangat-sangat banyak. Surat An-Nahl 18 Ustaz. Wa in ta'uddu, ada bisa? Silakan Ustaz. Nih supaya tahu bahwa kita ini tenggelam dalam karunia Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Surat An-Nahl 18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya, tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Bu, Pak, kalau pekerjaan kita ini syukur saja, hidup bahagia. Kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki disyukuri, coba nikmat apa yang ada pada rambut ini? Yang keluar dari kulit, rambutnya itu nikmat. Dan yang di dalam kulitnya juga nikmat. Sekarang kita punya rambut yang bagian luarnya aja, tidak ada akarnya. Cukup sekali nyisir itu untuk gundul. Sekarang ada akarnya aja, nggak ada yang nongol, gundul juga. Ini aja tumbuhnya rambut, kecepatannya, bahan bakunya. Kita tidak tahu, coba kalau rambut kita tumbuh seperti kawat atau sebagian keriting, sebagian besar, sebagian atau segede-gede jari rambutnya, kan repot. Untuk rambut saja nikmat besar. Udah sering diceritakan, rambut itu kalau digunting tidak ada sakitnya, tidak mengeluarkan darah. Coba kalau rambut kita sakit dan mengeluarkan darah, cukur rambut itu paling horor, menggenang darah dan menjerit. Sama seperti kuku ini ya, dia tidak ada sakitnya kalau digunting dan tidak berdarah. Dan untung yang manjang cuman kukunya aja, tidak dengan jarinya. Coba kalau dengan jarinya memanjang, Masya Allah. Kemarin diceritakan kuda itu kalau tua giginya manjang, Pak. Ini dari Prabu Muli kelihatannya senior-senior ya. Coba ya giginya pensiunan, giginya tapi nggak terlalu memanjang. Saya lihat berkurang malah ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sibuk saja mensyukuri nikmat, nggak ada habisnya nih. Kita akan bahagia, Pak. Dan pada saat yang sama nanti akan datang nikmat-nikmat lain, baik terpikir maupun tidak terpikir. Allah tahu nih siapa hambanya yang bersyukur, dan Allah sangat tahu siapa hambanya yang ngomel melulu,
komplain melulu, tidak ada rasa syukurnya. Orang yang tidak punya syukur langsung oleh Allah dikasih hati yang tidak nyaman, dan jadi repot urusan tuh. Harusnya syukur Pak, ala kulli hal, dalam segala keadaan. Berapa jam dari Prabu Muli ke sini Pak? 18 jam. Naik sepeda, mobil, naik bis. Alhamdulillah. Berapa bis? Satu. Isinya berapa orang? 15 orang. 15 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa saja yang disyukuri selama di jalan Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Lancar. Selamat. Pada napas nggak di bis? Napas. Ada bau PPO atau apa di bis? Biasa kalau perjalanan pensiunan kan aromanya geliga, PPO apalagi. Dinikmati, bisa mencium bau-bauan, betul tidak? Banyak sekali yang bisa kita nikmati, yang menurut kita ini masalah, padahal menurut sebagian orang itu adalah impian. Seperti aduh saya tuh duduk ini nggak enak misalnya Pak. Bagi orang yang lumpuh, duduk itu impian Pak. Banyak kita komplain, kita mengeluh sesuatu, padahal yang kita keluhkan itu adalah impian bagi sebagian hamba Allah lainnya. Bagi yang tidak punya rumah Pak, kontrakan tuh impian. Bagi yang tidak punya kasur, yang biasa tidurnya hanya beralaskan kardus, lihat sedikit aja alas tidur itu impian. Bayangkan, makanya kalau orang menderita tuh pasti kita ini kurang bersyukur. Udah kita syukuran aja yuk, terus benar. Alhamdulillah nggak ada komplainnya Pak. Kemarin melihat ada sebuah kamar ya, dindingnya tuh penuh dengan coretan-coretan anak kecil digambarin. Coba orang tua yang dinding kamarnya banyak coretan, sabar atau syukur? Apa Mak? Kesal? Nggak apa-apa, bebas saja bicara ya. Berapa banyak orang yang sangat rindu punya anak? Betul tidak? Yang nikah sekian lama dan sangat ingin ada anak di kamar. Berapa banyak orang yang punya anak dan anaknya, maaf ya, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak tangannya, tidak bisa menggambar, dan sangat ingin anak ini bisa menggambar. Padahal nikmat besar anak bisa menggambar deh. Berarti dititipi anak yang bisa gambar, dan tidak akan gambar seumur hidup di dinding itu ya kan. Lagi lucu-lucunya aja nggambar. Tapi berapa banyak yang kerjanya ngomel melulu, padahal apa yang dilakukan anak itu sebetulnya impian bagi sebagian hamba Allah lainnya. Harusnya syukur ya, kita didik supaya anak mengerti bagaimana tempat menggambar yang baik, tapi jangan lupa mensyukurinya. Ini kalau sudah senior gini Pak, kakek nenek pensiunan, rata-rata lahir tahun berapa ini Pak? Tahun 60-an. 62? Iya. 62, 63? Kita seangkatan nih Pak. Berarti kita kakek-kakek kan? Dan nenek-nenek. Sabar atau syukur kalau udah tua begini?
Syukur dan sabar. Benar Nek. Sabar dulu terus syukur dulu Nek. Kan? Kalau orang syukur dia bisa sabar. Kalau orang sabar dia bersyukur. Jangan duluan ngejawab, saya kan yang ceramah. Syukur ya, saya di usia sama nih, saya 29 Januari tahun 62. Ada kakak berarti saya kan? Adik-adik, sabar ya adik. Ya lebih banyak syukur lebih enak Pak. Enak syukur tuh. Jadi bangun tidur misalkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Jangan langsung bangun terus. Jangan, nikmati dulu nikmat yang ada. Alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan saya masih hidup. Ada yang tidur kan gak hidup lagi, nafas. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa bernafas, lega, gratis. Bayangkan di rumah sakit yang harus pakai oksigen di sini, yang harus ke sini oksigennya, ada kan? Alhamdulillah ya Allah, bisa kedip. Alhamdulillah. Ada yang nggak bisa kedip Pak. Kemudian kita bisa duduk. Alhamdulillah ya Allah. Berapa banyak yang hanya mimpi bisa duduk tuh Pak. Kita jarang mensyukurinya. Badan tek dikit misalkan ya, stretching ya Allah, enak Pak. Percaya tidak bahwa stretching itu enak? Sambungkan tangan. Sambungkan tangan, angkat. Alhamdulillah, enak tidak? Kita ulangi 200 kali. Enak itu sedikit dan sebentar hadirin, yang lama itu syukur. Nah begitulah Pak. Tiba-tiba terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, azan awal. Lihat jam ya Allah, saya Engkau bangunkan saat adzan awal. Syukur. Bisa ke toilet, syukur. Lihat pakaian, syukur. Ketemu dengan air minum, syukur. Kita punya tempat berteduh, syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di rumah kalau ada keluarga, syukur, syukur. Ya Allah, ya Allah. Banyak yang hanya dalam impian orang. Coba orang Palestina tuh Pak, punya tempat berteduh aja susah. Lihat air susah, listrik susah. Kita semua ada, tapi komplain saja, kurang saja. Dan didengar itu oleh Allah tuh. Orang yang ngomel saja, komplain saja, kurang aja, Allah dengar itu setiap ucapan orang yang tidak syukur. Makanya ribet sekali orang hidup tidak tahu syukur tuh. Wajahnya tuh kemerungsung, nggak ada bahagianya, penyakitnya itu jadi makin kerasa karena tidak tahu syukur. Nek, syukuran ya, kita ditakdirkan hidup segini lama, nggak usah rewel mikirin yang nggak ada. Mana anak-anak nggak ada yang nelpon, kita aja yang telepon ya. Anak-anak kok nggak ingat ya sama kita? Lah dulu aja ibu bapak waktu muda nggak ingat sama orang tua ya kan? Benar atau benar? Saya juga suka nunggu-nunggu, mana nih anak-anak, belum ada yang ngontak, belum ada yang nyapa. Padahal mereka juga lagi sibuk dengan amanahnya, ngurus keluarganya masing-masing. Syukurin aja kita yang bisa ngontak mereka ya. Halo, setuju tidak? Udah, sekarang mau bersyukur terus. Makan, alhamdulillah, alhamdulillah.
ini teman-teman kok nggak pada ngehubungin saya. Dulu saya sebelum pensiun banyak teman. Mau ngapain banyak teman kek? Banyak tobat. Banyak teman ngobrol melulu. Udah sekarang mah zikir yang banyak. Dulu orang-orang itu menghargai saya waktu saya di kantor. Sebetulnya orang itu ngedeketin bapak tuh bukan suka sama bapaknya, ada perlunya sama jabatannya. Udah pensiun mah asli tuh temen tuh. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau ingin tahu sahabat kita, nanti kalau dunia udah nggak di tangan kita, sepanjang kita masih punya dunia, harta, gelar, pangkat, jabatan, tetek bengek dunia, orang ngedeketin kita karena ada perlunya sama dunia itu. Nanti kalau dunia udah nggak di tangan, kayak pensiunan gini ya, nah ini asli temennya. Biasanya sesama pensiunan yang nggak punya teman. Udah mau ngapain banyak temen, yang penting mah temennya bisa menguatkan iman, temen jadi tambah amal soleh, itulah teman. Kalau teman hanya nambah buang-buang waktu, ngerusak amal, mau ngapain? Mati sebentar lagi juga. Udah pada beli belum pakaian terakhir? Pak, udah diukur, coba nanti yang ngukur itu kain kafan. Udah beli kapling buat kuburan belum? Beli dari sekarang, jangan nyusahin orang hidup ya. Kenapa jadi pada tegang begini? Jauh-jauh ke sini. Ya kita harus siap mati Pak. Syukurin ya. Alhamdulillah, itu aja sih sebetulnya. Sekecil apapun syukur, jangan ribet dengan yang nggak ada. Nanti gimana dolar, pusing mikirin dolar, siapa kita? Mending syukurin aja yang ada. Saya harus jual ini, sekarang saya harus, tabungan saya berkurang, biarin. Emang tabungan disiapin untuk kita lagi susah. Tapi tabungan saya habis, saya harus jual barang, jual. Emang barang itu disiapin untuk waktu kita susah. Habis barang saya, berarti ringan hisapnya nanti. Nanti gimana ya anak cucu saya? Mereka udah ada rezekinya masing-masing kok. Emang mereka ciptaan kita? Enggak, mereka udah ada garisnya masing-masing. Tenang saja. Kita harus menyiapkan, tapi bukan berarti kita yang menjamin. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Jelas, Nek? Apa? Ya udah yang tadilah. Ya udah, itu Prabu mulih. Wes ngono bae yo. Pak Sayuti, mana Pak Sayuti? Bapak, boleh saya ngajak ngobrol sedikit Pak? Boleh Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sayuti. Ya, sama-sama Pak. Bapak santri apa ini? Santri masa keemasan. Ya. Alhamdulillah. Ini salah satu santri di pesantren ini, namanya Pak Sayuti. Ya. Usia berapa Pak? Maaf. 91. 91, Masya Allah. Ini santri yang paling senior di sini. Saya jadi muda nih ketemu beliau. Maaf ya Pak ya. Boleh saya tanya gimana ceritanya Bapak ikut pesantren? Begini Pak, sebetulnya saya sudah lama menginginkan masuk pesantren sini. Masya Allah, sudah lama menginginkan masuk pesantren. Ya, itu awalnya saya suka mendengarkan ceramah Bapak dalam radio. Mendengarkan ceramah Bapak dalam radio. Ya, pertamanya itu. Dulu. Keduanya, anak adik saya pernah pesantren di sini, di Bapak. Dia itu cerita kepada saya segala-galanya. Masya Allah, pernah. Sehingga saya tertarik
Masya Allah. Tapi karena kuasa Allah baru sekarang saya bisa ketemu Bapak. Sekarang saya ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya. Jadi walau sudah umur 91, Bapak tetap semangat belajar. Kenapa Pak? Karena saya rumasa kalau kata bahasa Sunda. Karena saya masih belum, perasaan saya belum punya pengetahuan apapun di hadapan Allah, maka saya berpikir harus berusaha. Masya Allah, Masya Allah, harus berusaha sekuat tenaga mempersiapkan diri untuk pulang, gitu ya Pak? Iya, begitu. Masya Allah. Pak, terima kasih ya Pak. 91 tahun. Masya Allah. Sebaik-baik umur adalah umur yang panjang dan penuh kebaikan. Terima kasih Pak, walaupun tidak banyak yang Bapak sampaikan, tapi sangat menggugah. Usia 91 tahun masih mau mesantren dan sangat ingin untuk paham. Semoga Bapak diberikan usia penuh kebaikan. Amin. Sehat walafiat, imannya sempurna. Amin. Istiqomah. Amin. Kalaupun suatu saat waktunya pulang, husnul khotimah. Amin. Bisa dimudahkan masuk surga. Amin. Tanpa tersentuh azab sekecil apapun juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Pak. Ya, kembali Pak. Alhamdulillah. Ini pada ada yang ngeliatin baju saya. Bagus apa? Jadi tadi saya lihat kok ada baju ini, ternyata ini hadiah dari sekolah. Mungkin Pak Gatot ini ingin kebagian. Jadi sebetulnya kalau saya pakai baju ganti-ganti itu niat utamanya adalah semoga jadi pahala buat yang ngasih gitu. Udah, tapi nggak usah pada ngasih, ini bukan promosi supaya saya dikasih ya. Karena Rasulullah SAW juga kalau dapat hadiah tuh beliau gembiranya itu bukan pada hadiahnya, tapi beliau senang orang yang ngasihnya itu akan dapat pahala. Begitulah. Jadi saya mohon maaf ini ya. Ya saya juga mikir ini rajin sekali yang ngegambarin ini tuh ya. Udah, Masya Allah. Terima kasih ini dari Yayasan DTR yang membuatkan baju ini. Lanjut, Ibu Rubama dari Muara Kuang, Palembang. Mana Ibu Rubama? Alhamdulillah. Ibu silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih A. Bertahun-tahun rasanya ingin mengikuti pengajian seperti ini A. Baru hari ini rupanya Tuhan memberi kesempatan buat saya jumpa langsung dengan orangnya. Kalau selama ini hanya mendengar ceramah-ceramah beliau, tapi hari ini betul-betul ikut di dalamnya, ikut di acara beliau dan berhadapan langsung dengan beliau. Terima kasih ya. Beliau tuh maksudnya saya? Iya. Oh alhamdulillah ya. Baik, Ibu jauh-jauh ke sini mesantren, gimana ceritanya? Keinginan yang paling kuat saya dambakan tuntun saya khususnya untuk mencapai husnul khotimah. Jadi betul-betul dengan segala ketidakberdayaan ini, hari ini saya bertekad untuk mengikuti acara MK ini. Ini program masa keemasan, iya, khusus ya? Khusus ya. Alhamdulillah. Ibu pertama kali ke sini? Pertama kali. Apa yang dirasakan Bu lihat pesantren atau mesantren di sini? Luar biasa, tidak bisa diungkapkan saking bahagianya, saking rasa bagaimana caranya saya harus mendapatkan
ilmu dari pesantren ini, hasil dari pesantren ini. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan sesudah beberapa waktu di sini? Paling terasa itu apa? Yang saya rasakan mungkin prosesnya, hati lebih tenang. Insya Allah kalau tenang betul belum, tapi belum ya. Tapi kalau prosesnya sudah dirasakan dan alhamdulillah dinikmati. Tenang itu yang menurunkan adalah Allah. Pintunya adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tentram. Jadi belajar itu membuat kita semakin kenal Allah, semakin ingat Allah, itulah yang membuat hati makin tenang. Ya Bu? Ya. Terima kasih. Ini adalah salah satu di antara berapa santri baru? Semuanya berapa? Jumlah santri baru ini? Total? Ikhwan berapa? Akhwat berapa? Sepertinya ada yang kurang pas. Ya, harus bal. Tahu bal apa? Benar, akurat, lengkap, ya. Jadi kalau mau bicara tuh harus yakin benar yang kita ucapkan, lalu akurat, tidak boleh sekepikirnya, dan lengkap. Kalau ada tamu, nanti malam akan ada tamu. Berapa orang? Ya lumayan. Mau nginep di mana? Ya di mana aja. Ini pasti bermasalah. Ya. Jam berapa kira-kira datangnya? Ya pokoknya malam. Kira-kira jam berapa Pak? Kan? Mau nginepnya di sini beberapa malam? Ya secukupnya. Kira-kira berapa malam Pak? 2 tahun Pak. Yang datang ya ada beberapa bis. Kira-kira berapa Pak? 200 bis. Makanya biasakan bal, benar, akurat, lengkap. Jadi berapa dek? 26, kan agak beda ya, 19 ke 26 ya. Terima kasih. Jadi kalau Bapak nanti ada yang ngasih salam ya, berbagai program dari mulai penitipan bayi sampai ke masa penitipan nenek, tidak ya, penitipan bayi sampai masa keemasan. Ada apa saja di Darut Tauhid ya, mulai dari penitipan bayi, ada PAUD, ada TK, ada SD, SMP, SMA, SMK, ada perguruan tinggi, ada berbagai program daurah qalbiyah, ada masa keemasan. Silakan, semua ini adalah milik Allah, ujian dari Allah, amanah Allah, dan juga nikmat dari Allah ya. Silakan Prabu Mulih kalau akan menanyakan sesuatu. Kapan mulih dari sini Pak? Silakan, boleh pinjam. Mim punten. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Langsung Pak. Pak Haji Igim. Harus bal, lengkap, akurat Pak. Maaf ya. Pak. Mencari Haji Igim ya boleh ya. Bapak bahagia, saya terima Pak. Ya, kalau gitu ya, kami ini dari Lansia Bahagia. Oh ya Pak. Benar, adik saya. Ya, istilahnya PWRI itu Pak. PBNI? PWRI. Bukan Persatuan Wartawan Indonesia, bukan. Apa Pak? Purnawarawan Weredita Republik Indonesia. Oh, apa itu Pak? Para pensiunan. Oh. Jadi begini Pak, dari hati saya yang paling dalam, dulu
beberapa sebelum saya pensiun, saya salah satu fans Pak Agim. Malah 2 kali sudah isi saya ke sini. Waktu itu, tapi saya tidak ikut. Nah, pada saat adanya viral Agim dulu, surut hati saya untuk tidak mengfans per AMGG. Jadi tidak fun lagi karena ya. itu faktor X itu. Faktor X ya. Lama itu baru saya tidak lihat di YouTube Ya, Pak Haji. Pokoknya putus aja. Gitu. Tapi lama-lama kembali lagi. Jadi apa sekarang? Fans. Terus terang Pak Haji kesini tanpa planning, tidak planning. Terus terang aja kami 15 ini sama ibu, tidak ada planning. Kami ini keliling, apa istilahnya, religius, mulai dari kemarin ya, mulai tanggal 7 tadi, mulai di Cirebon. Jadi Bapak keliling religius. Kebetulan salah satu pensiun kami, Dinkes, Dinas Kesehatan, nginap di apa ini? Nah, yang di sini. Wisma Kemenkes. Nah, beliau di sini. Terus? Jadi ngobrol-ngobrol semalam, katanya, bagaimana di sini kan tempat Pak Agim, di mana juga? Bagaimana kalau kita situ sudah subuh? Nah, itu tidak ada rencana bahwa nggak ada plan. Jadi alhamdulillah ya. Kami rombong ini sangat bersyukur. Alhamdulillah. Pertama kami biasa tupis langsung Pak Aam, rupanya ganteng Pak. Iya tuh senyumnya itu. Sudah tua Pak. Iya. Kita seumur Pak. Betul itu. Jadi begini Pak. Kembali ke pertanyaan. Sudah habis waktunya. Iya. Maaf cara kita bersyukur kepada Allah Taala, karena terutama saya pribadi sampai sekarang ini rasanya belum begitu mantap untuk mensyukur apa yang dinikmati oleh Allah. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah pakai fun kesini ya. Pak, terima kasih ya. Ini sudah rencana Allah. Apa yang Allah rencanakan pasti terjadi. Tidak terpikir akan kesini. Saya sejujurnya pagi ini juga tadinya ada pilihan untuk tidak ceramah di sini Pak. Tapi karena Allah menghendaki kita harus ketemu, terjadilah seperti ini ya. Syukur itu ada 5 kuncinya. Pertama, hati yakin semua nikmat bentuk apapun itu milik Allah, dari Allah. Makhluk itu cuma jalan, bukan sumber. Kalau bisa seperti ini, Allah suka. Sebagian orang itu menganggap sumber rezekinya tuh gaji, tabungan, usaha. Bukan, itu cuma jalan. 2, lisan selalu memuji Allah. Karena nikmat dari Allah sangat banyak, maka orang yang paling banyak alhamdulillah, afdhalud du'a alhamdulillah. 3, gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah, itu syukur. Kening, banyak sujud, itu syukur. Mata akrab dengan ayat-ayat Quran, ayat-ayat kauniyah, itu syukur. Mulut banyak zikir, banyak berkata baik. Apa yang keluar dari mulut ini yang disukai Allah, itu syukur. Tangan banyak berbuat kebaikan, sedekah, nolong orang, itu syukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mengabdi ke Allah, itu syukur. Makanya ahli sujud itu ahli syukur. Berbakti ke orang tua, itu syukur. Karena kita hadir di dunia lewat orang tua. Khidmat, hormat ke guru, itu syukur. Karena kita dapat ilmu dari Allah lewat guru. Maka orang yang paling tahu terima kasih, hidupnya paling bahagia dan paling ditambah karunianya. Sebaliknya, orang yang tidak tahu terima kasih, hidupnya tidak akan bahagia dan susah hidupnya. 4,
Saya ngomong apa tadi? 3 ya. Yang keempat, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Dan yang keempat, berterima kasih, balas budi, minimal mendoakan. Itu termasuk syukur. Istri berterima kasih ke suami itu syukuran. Suami berterima kasih ke istri itu syukuran. Orang yang paling tidak tahu terima kasih hidupnya tidak akan bahagia. Dan yang terakhir, at-tahaddus binikmah, menampakkan nikmat itu boleh, Pak. Bedanya apa dengan sum'ah atau ria? Kalau orang ria menampakkan nikmat agar dirinya yang dipuji. Kalau syukur menampakkan nikmat agar orang tahu nikmat ini dari Allah dan agar orang memuji kepada Allah. Itu syukur. Wah, Bapak kendaraannya bagus, ini mobil adalah milik Allah, titipan Allah, nikmat dari Allah, ujian dari Allah, dan mobil ini suatu saat saya akan dihisab. Jadi orang lihat mobil kita tidak muji kita, tapi jadi muji Allah. Ini bagian dari syukur. Mudah-mudahan kita jadi ahli syukur. Doanya yang tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Terima kasih Bapak Ibu, jam 6 anak-anakku, para santri, terima kasih ya. Ini tinggal kelas 2 dan kelas 1 ya. Kapan naik kelas? Ingat baik-baik, salah satu syarat naik kelas nanti adalah lisan yang terjaga. Walaupun nilai matematik 9, nilai akademiknya bagus, kalau nilai lisannya, kata-katanya tidak terjaga, sering duzol kakosi, dusta, zolim, katar, kotor, sia-sia, ada kemungkinan tidak jadi naik kelas. Karena salah satu syarat naik kelas adalah falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam ya. Maka adik-adik tetap jaga lisan, karena itu salah satu syarat kenaikan kelas di pesantren ini. Mudah-mudahan semuanya naiknya tidak hanya naik kelas tapi naik derajat juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.